Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 501170015. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Dani Rahman MSI selaku penguji 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengendalian Persediaan Barang dan Kualitas Barang terhadap volume penjualan di PT Yomat Minimarket. Langsung saja ke latar belakang masalah. Penjualan pada dasarnya adalah kegiatan utama perusahaan sebagai bagian dari kegiatan marketing, khususnya perusahaan perdagangan seperti Yomat Minimarket. Perusahaan ini banyak sekali dikunjungi konsumen untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya. Dari banyaknya konsumen yang berbelanja, tentunya akan diketahui berapa besar volume penjualannya. Namun, volume penjualan ini menurut asumsi peneliti akan dipengaruhi oleh pengendalian persediaan barang serta kualitas barang itu sendiri. Namun, asumsi penulis ini perlu dibuktikan penelitian secara ilmiah dan mendalam dengan melakukan analisis. Selanjutnya, identifikasi masalah ada 10. Yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada perilaku konsumennya. Yang kedua, kunjungan konsumen akan berdampak terhadap meningkatnya volume penjualan. Yang ketiga, pengendalian persediaan barang diperlukan agar barang kebutuhan masyarakat selalu tersedia. Yang keempat, perusahaan mengalami naik turunnya volume penjualan. Yang kelima, jumlah persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar. Yang keenam, persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan. Yang ketujuh, pengendalian persediaan barang akan menentukan volume penjualan. Yang kedelapan, kualitas barang akan menentukan volume penjualan. Yang kesembilan, pentingnya manajemen persediaan untuk mempermudah kontrol internal stok barang. Dan yang terakhir, pentingnya manajemen marketing untuk meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya ada rumusan masalah terdiri dari 6, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran pengendalian persediaan barang pada PT Yomat Minimarket. Yang kedua, bagaimana gambaran kualitas barang pada PT Yomat Minimarket. Yang ketiga, bagaimana gambaran volume penjualan pada PT Yomat Minimarket. Yang keempat, bagaimana pengaruh pengendalian persediaan barang secara parsial terhadap volume penjualan pada PT Yomat Minimarket. Yang kelima, bagaimana pengaruh kualitas barang secara parsial terhadap volume penjualan di PT Yomat Minimarket. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pengendalian persediaan barang dan kualitas barang secara simultan terhadap volume penjualan pada PT Yomat Minimarket. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian penulis melaksanakan penelitian yaitu secara study survey pada PT Yomat Minimarket yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Dan waktu penelitian, waktu pelaksanaan penelitian skripsi ini dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu dimulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. Yang selanjutnya adalah teori penghubung. Yang pertama, hubungan antara pengendalian persediaan barang dengan volume penjualan. Menurut Basus Swasta tahun 2014 halaman 129, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan salah satunya adalah kondisi organisasi perusahaan. Pada perusahaan besar, bagian penjualan ditangani oleh orang yang telah ahli di bidang penjualan. Lain halnya dengan usaha kecil yang dimana bagian penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, masalah yang dihadapi serta sarana yang dimilikinya juga ditangani sendiri oleh pemimpin dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, ada teori penghubung antara kualitas barang dengan volume penjualan. Menurut Basus Swasta tahun 2014 halaman 129, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan salah satunya adalah kondisi dan kemampuan penjualan. Transaksi jual beli atau pemindah hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak,
yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Penjual harus dapat meyakinkan kepada pembeli agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan oleh konsumen. Penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yaitu jenis dan karakteristik barang yang ditawarkannya. Adapun paradigma dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengaruh secara parsial, pengendalian persediaan barang terhadap volume penjualan. Pengaruh secara parsial, kualitas barang terhadap volume penjualan. Dan yang terakhir, pengaruh secara simultan, pengendalian persediaan barang dan kualitas barang terhadap volume penjualan. Rencana analisis yang akan saya gunakan yaitu dikarenakan penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat, yaitu pengaruh pengendalian persediaan barang dan kualitas barang terhadap volume penjualan. Maka untuk membuktikan asumsi dasar atau hipotesis di atas, penulis berencana menggunakan analisis kuantitatif, yaitu regresi linear berganda. Hipotesis yang pertama, diduga terdapat pengaruh secara parsial variabel pengendalian persediaan barang secara signifikan terhadap volume penjualan. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh secara parsial variabel kualitas barang terhadap volume penjualan. Dan yang terakhir, diduga terdapat pengaruh secara simultan variabel pengendalian persediaan barang dan kualitas barang secara signifikan terhadap volume penjualan. Populasi dan sampel. Berdasarkan pada metode non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, maka sampel dalam penelitian ini yang dipilih sebanyak 30 orang responden dari 56 orang yang berasal dari jumlah populasi. Populasi merupakan objek atau subjek yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai PT Yomat Minimarket Kabupaten Bandung yang berjumlah 56 orang. Yang selanjutnya, metode penelitian, suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan, atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder, yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah, dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian survei dengan tingkat eksplanasi adalah deskriptif, sehingga metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun dalam pengucapan. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.